Sekarang kita masak capcay. Sayurnya harus seger ya. Tentu saja agar sehat. Agar sehat. Dalam bahasa gaul, capcay sering dijadikan kata ganti untuk capek. Istilah ini sering digunakan sebagai plesetan untuk menggambarkan rasa lelah yang luar biasa. Anak-anak muda seringkali mengakhiri ceritanya dengan frasa capcay deh. Padahal, capcay sebenarnya adalah nama hidangan khas Tionghoa berupa macam-macam sayuran yang dimasak dengan cara direbus alias kuah atau digoreng, tumis. Istilah capcay sendiri konon berasal dari kata zacai dalam bahasa Mandarin yang berarti sayuran campur. Dalam dialek Hokkien, kata za yang berarti campuran dilafalkan menjadi cap yang kebetulan bunyinya sama dengan kata cap yang memiliki arti 10 meski berbeda makna dan aksara. Boleh jadi gara-gara itu banyak orang yang menyangka kalau capcay itu harus terdiri dari 10 macam sayuran. Tentu saja anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena sampai saat ini jenis sayuran dalam satu sajian capcay tidak menentu dan tergantung orang yang memasaknya. Beberapa jenis sayuran yang biasanya dicampur dalam capcay adalah sawi putih, sawi hijau, wortel, jagung muda, jamur merang, jamur kuping, kol, kapri, buncis, bunga kol, brokoli, daun bawang, tomat, dan bawang bombay. Walau demikian, unsur protein hewani juga bisa ditambahkan ke dalam makanan ini. Misalnya daging sapi, ayam, telur, hati, dan ampela ayam, udang, bakso, serta cumi-cumi. Penemu capcay. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai tahun awal kemunculannya, tetapi sajian ini dipercaya telah hadir di dunia kuliner dalam kurun waktu yang sangat panjang. Capcay diduga sudah ada sejak zaman dinasti Qing di Cina, ketika koki istana mencampur sisa-sisa sayuran agar tidak terbuang. Karena berasal dari bahan sisa, capcay kala itu dipandang sebagai makanan rendahan dan tidak dianggap sebagai masakan resmi. Hal ini pula yang membuat capcay tidak populer di Cina hingga kini. Versi lain menyebut capcay berawal dari kebiasaan para pengemis di Kanton atau Guangzhou yang punya kebiasaan meminta makanan dari pintu ke pintu menggunakan mangkuk besar. Sumbangan yang mereka terima adalah berbagai jenis sayuran atau sisa makanan lain yang sangat beragam. Sampai-sampai jenisnya bisa sampai 10 macam. Oleh para pengemis, sisa-sisa makanan yang mereka sebut capcay itu kemudian diaduk jadi satu sebelum dikonsumsi. Dari sinilah capcay dikenal sebagai makanan rakyat kecil. Selain dua versi tersebut, ada pula versi yang menyebut bahwa capcay merupakan sajian sayuran yang diciptakan oleh imigran Cina yang berkelana di berbagai daerah termasuk ke Amerika. Saat Gold Rush di San Francisco tahun 1840-an, banyak orang Cina yang jadi imigran untuk berburu emas. Sebagian yang lain, yang terbilang jago masak dari Kanton, berupaya mengadu nasib dengan cara membuka kedai makan di California. Tentu saja, kedatangan mereka tidak serta-merta disambut dengan sukacita. Senyum sinis dan tatapan penuh curiga tak jarang mereka dapatkan. Sentimen negatif dari kulit putih terhadap orang Cina saat itu menciptakan hubungan yang kurang hangat, kalau nggak bisa dibilang buruk. Suatu ketika ada datang orang-orang kulit putih ke sebuah kedai makan yang mau tutup dan memaksa disediakan makanan di kedai tersebut. Demi menghindari keributan, pemilik kedai menuruti keinginan tersebut. Yang dilakukan pemilik kedai dengan diam-diam mengumpulkan sisa-sisa makanan dari pelanggan sebelumnya, kemudian memasak kembali beragam sajian tersebut dengan menambahkan saus. Ajaibnya, orang-orang kulit putih yang mencicipinya malah jatuh cinta dengan sajian tersebut, untuk kemudian selalu memintanya setiap mampir tanpa tahu kalau sajian yang di Amerika dikenal dengan sebutan chop suey tersebut adalah makanan sisa-sisa. Pada tanggal 29 Agustus 1896, capcay juga sempat ramai menjadi perbincangan warga Amerika. Tepatnya saat duta besar Cina yang bernama Li Hung berkunjung ke New York. Pada saat itu, sang koki berusaha menghidangkan masakan yang sesuai dengan selera diplomat Cina dan Amerika.
Gara-gara itu kemudian lahir resep capcay goreng. Seiring perkembangan waktu, olahan capcay semakin beragam. Salah satu varian yang paling terkenal adalah capcay bakso. Sejarah capcay bakso berawal dari tujuan untuk membuat capcay dengan bahan protein yang lebih praktis. Dan orang-orang memilih bakso sebagai bahan protein yang praktis sebagai pengganti daging. Resep capcay bakso ternyata disukai oleh banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia. Bahkan varian capcay ini termasuk sayuran Chinese food yang paling populer. Hal ini terbukti dari berbagai restoran Tiongkok di Indonesia yang selalu menyajikan capcay bakso sebagai menu andalan mereka. Menyebar ke Nusantara. Capcay masuk ke Indonesia dibawa oleh para imigran Tionghoa, terutama dari Fujian atau Hokkien. Di Indonesia, capcay justru berkembang pesat karena ketersediaan sayuran yang melimpah, sementara harga daging relatif mahal pada masa itu. Hal ini membuat capcay menjadi menu favorit karena bergizi, mudah dibuat, dan fleksibel.